Jokowi, selamatkan NKRI dari huru-hara, Presiden berhasil redam situasi mencekam di NKRI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan, pengesahan rancangan undang-undang RUU Pilkada batal dilaksanakan, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada akan berlaku. Untuk itu, dia memastikan pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada tanggal 27 Agustus tahun 2024 bakal menerapkan putusan MK. Dua putusan MK tersebut, pertama, putusan yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Kedua, putusan MK nomor 70, yang menetapkan usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun, saat penetapan calon. Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 24 Agustus batal dilaksanakan, oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada, pada TGL tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan Judicial Review MK, yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora, ujar Sufmi Dasko dalam cuitan di X, pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Dasko juga menyatakan bahwa keputusan Junior MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora akan diberlakukan. Mungkin akan di periode depan, karena kita perlu penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna, kata-kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Politisi fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada terjadi setelah mekanisme diskorsing diterapkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis pagi. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh 176 anggota DPR, dengan 89 orang hadir secara fisik dan 87 orang memberikan izin untuk tidak hadir secara langsung. Jumlah kehadiran tersebut tidak memenuhi persyaratan quorum, yang memerlukan lebih dari 50% plus 1 dari total 575 anggota DPR RI. Selain itu, quorum juga tidak tercapai karena tidak ada perwakilan dari seluruh fraksi partai yang hadir. Sufmi saat ditemui di Kompleks Parlemen, mengklaim bahwa tidak tahu dirinya dicari-cari oleh demonstran, yang menolak pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Pilkada. Demonstrasi itu berlangsung di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Aksi massa berlangsung pada hari yang sama dengan agenda rapat paripurna DPR untuk pengesahan RUU Pilkada. Rapat tersebut batal dilaksanakan karena tidak memenuhi quorum. Namun, para demonstran tetap melakukan aksi demi kepastian DPR, tidak mengesahkan beleid yang mengandung syarat baru untuk pencalonan kepala daerah di pilkada. Meski begitu, Dasko mengatakan perwakilan DPR sudah sempat menemui masa demonstrasi hari ini. Tapi tadi kawan-kawan sudah menemui, mewakili menyatakan bahwa tidak ada revisi UU Pilkada, ujar politikus Partai Gerindra itu. Diketahui, 3 anggota Badan Legislasi atau Balek DPR sempat menemui demonstran di depan pagar utama gedung DPR pada siang hari. Ketiganya adalah Ketua Balek DPR Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Balek DPR Ahmad Baidowi, dan anggota Balek DPR Habibur Rahman. Selain itu, Dasko juga menanggapi perihal robohnya pagar DPR di sejumlah titik akibat demonstrasi. Mengenai pagar yang roboh, kita akan evaluasi kepada Kesekjenan DPR, bagaimana nanti apakah memang sudah waktunya direnovasi atau memang kemudian masih cukup kuat, ujar dia. Polisi pun sebelumnya telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel, untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di 2 kawasan itu, yakni Gedung MK dan MPR DPR RI. Jumlah personel tersebut terdiri dari Satuan Tugas Daerah, Satgasda, sebanyak 1.881 personel, Satuan Tugas Resor, Satgasres, sebanyak 210 personel, Bawah Kendali Operasi, BKO, TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan, pengesahan rancangan undang-undang RUU Pilkada batal dilaksanakan, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada akan berlaku. Untuk itu, dia memastikan pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada tanggal 27 Agustus tahun 2024 bakal menerapkan putusan MK. 2 putusan MK tersebut, pertama, putusan yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Kedua,
Putusan MK nomor 70, yang menetapkan usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun, saat penetapan calon. Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 24 Agustus batal dilaksanakan, oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada, pada TGL tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan Judicial Review MK, yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora, ujar Sufmi Dasko dalam cuitan di X, pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Dasko juga menyatakan bahwa keputusan Junior MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora akan diberlakukan. Mungkin akan di periode depan, karena kita perlu penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna, kata-kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Politisi fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada terjadi setelah mekanisme diskorsing diterapkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis pagi. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh 176 anggota DPR, dengan 89 orang hadir secara fisik dan 87 orang memberikan izin untuk tidak hadir secara langsung. Jumlah kehadiran tersebut tidak memenuhi persyaratan quorum, yang memerlukan lebih dari 50% plus 1 dari total 575 anggota DPR RI. Selain itu, quorum juga tidak tercapai karena tidak ada perwakilan dari seluruh fraksi partai yang hadir. Sufmi saat ditemui di Kompleks Parlemen, mengklaim bahwa tidak tahu dirinya dicari-cari oleh demonstran, yang menolak pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Pilkada. Demonstrasi itu berlangsung di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Aksi massa berlangsung pada hari yang sama dengan agenda rapat paripurna DPR untuk pengesahan RUU Pilkada. Rapat tersebut batal dilaksanakan karena tidak memenuhi quorum. Namun, para demonstran tetap melakukan aksi demi kepastian DPR, tidak mengesahkan beleid yang mengandung syarat baru untuk pencalonan kepala daerah di Pilkada. Meski begitu, Dasko mengatakan perwakilan DPR sudah sempat menemui masa demonstrasi hari ini. Tapi tadi kawan-kawan sudah menemui, mewakili menyatakan bahwa tidak ada revisi UU Pilkada, ujar politikus Partai Gerindra itu. Diketahui, 3 anggota Badan Legislasi atau Balek DPR sempat menemui demonstran di depan pagar utama gedung DPR pada siang hari. Ketiganya adalah Ketua Balek DPR Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Balek DPR Ahmad Baidowi, dan anggota Balek DPR Habibur Rahman. Selain itu, Dasko juga menanggapi perihal robohnya pagar DPR di sejumlah titik akibat demonstrasi. Mengenai pagar yang roboh, kita akan evaluasi kepada Kesekjenan DPR, bagaimana nanti apakah memang sudah waktunya direnovasi atau memang kemudian masih cukup kuat, ujar dia. Polisi pun sebelumnya telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel, untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di 2 kawasan itu, yakni Gedung MK dan MPR DPR RI. Jumlah personel tersebut terdiri dari Satuan Tugas Daerah, Satgasda, sebanyak 1.881 personel, Satuan Tugas Resor, Satgasres, sebanyak 210 personel, Bawah Kendali Operasi, BKO, TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel.